Selamat malam, selamat datang di Midnight Live. Malam ini di Jakarta dan sekitarnya lagi sendu. Seneng dusel. Karena hujan lebat, butuh yang hangat. Kopi hangat. Teh hangat. Susu hangat juga. Asal beritanya tetap panas. Jadi langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Midnight Friends yang budiman, Aumania, tes dulu deh suaranya. Berita pertama kali ini bukan soal korupsi, bukan juga soal harga cabai yang bikin emak-emak emosi. Tapi soal meme yang menyeret seorang mahasiswi berurusan sama polisi. Sekarang mahasiswi ITB yang sempat ditahan gara-gara unggah meme AI Prabowo Jokowi ciuman sudah ditangguhkan penahanannya oleh polisi. Jarang-jarang nih begini ya. Udah kayak bawa bapak baca buku manual sebelum pasang lampu. Saya paling baca buku manual kalau lagi mau pasang genset. Absurd bro. Polisi bilang ini langkah kemanusiaan. Ya syukur. Soalnya kemarin kesannya kayak hukum kita tuh ngelihat meme lebih bahaya daripada narkoba. Gambar doang disergap. Padahal di luar sana masih banyak konten akun centang biru yang lebih nggak sopan. Jadi ceritanya begini ceritanya. Si mahasiswi ini unggah meme buatan AI, gambarnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang diedit AI jadi ciuman. Kontroversial, viral. Polisi langsung gercep nangkep si mahasiswi di kosan dengan tuduhan melanggar nilai kesusilaan. Bahkan sempat ditahan. Kontroversial lagi, viral lagi. Siklus macam apa ini? Gitu aja terus sampai pemilik akun Fufu Fafa disergap. Saat si mahasiswi ini ditangkap dan masih ditahan, para ahli hukum dan pemerhati demokrasi mengatakan kalau polisi kurang tepat menerapkan pasal penjerat. Argumen mereka beragam, mulai dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang ada di meme itu bukan lagi dianggap pribadi tapi institusi publik. Dan mereka juga menilai polisi sangat represif dan mencederai kebebasan berekspresi. Bahkan menabrak putusan MK yang mengatakan keributan di media sosial tidak tergolong tindak pidana. Udah kayak salah baca petunjuk minum obat ya. Disuruh dioles malah diemut. Bisa aja saya. Padahal Kepala Presiden Communication Office PCO, Bang Hasan Nasbi bilang kalau Presiden Prabowo nggak pernah laporin. Dan juga istana menegaskan si mahasiswi lebih baik dibina bukan dipenjara. Atau jangan-jangan ada buzzer baper yang lapor. Ini kocak. Ini kocak. Ini kocak. Anak kuliahan upload meme buatan AI diusut. Yang suka korupsi dan bikin negara rugi terkadang masih suka di... Bisa aja saya. Untungnya sekarang penahanan udah ditangguhkan. Mahasiswinya bisa dibina bukan dibinasakan. Dan salut buat ITB langsung dampingin dari sisi hukum sampai psikologis. Ini baru kampus. Bukan tempat belajar doang tapi juga tempat manusia tumbuh. Ini pelajaran penting buat kita semua. Kalau gambar buatan AI aja bisa bikin orang masuk bui, bisa jadi kita hidup di negara yang takut sama fantasi. Bingung bedain mana pelecehan, mana punchline. Ingat, negara kuat itu bukan negara yang gampang marah, tapi yang bisa bikin warganya bahagia. Kita lanjut gengs ke berita yang kedua ya. Habis bahas meme bikin geger, kini ada uji klinis vaksin yang bikin rakyat harus makin sabar. Mau lucu dibilang makar, giliran disuntik, tenang, ini demi ikhtiar. Selamat datang di negeri tropis penuh potensi. Potensi demam berdarah. Potensi banjir dadakan. Potensi korupsi. Bukan potensi, itu tradisi ya. Dan potensi lokasi uji klinis vaksin TBC milik bos Microsoft Bill Gates. Menurut pemerintah, kita dipilih jadi lokasi uji klinis karena kita punya 3 hal. Populasi besar, angka TBC tinggi, dan masyarakatnya gampang pasrah. Asal gratis, apalagi dapat goodie bag isi baju partai, udah auto baris berbaris. Indonesia ini sudah ranking 2 dunia buat TBC, tapi nggak pernah dapat medali.
Ini tuh kayak jadi runner up lomba hubungan toksik, udah tahu disakitin, clubbing nggak pernah izin, masih dipertahanin. Dasar tua-tua clubbing. Uye. Kata Kemenkes, lebih dari 2.000 WNI ikut serta dengan penuh kesadaran. Sadar atau sabar? Sabar disuntik terus. Sekali-sekali disuntik dana kek. Penonton mau kan disuntik dana? Dana halal loh ya. Netizen tuh kalau dengar kata vaksin baru langsung auto Google, nongkrong di warkop, langsung mendadak jadi pakar imunologi. Padahal sumbernya belum tentu terverifikasi. Tapi gayanya udah kayak si paling vaksin. Iya lagi. Sama-sama bre. Bahkan akibat polemik uji klinis vaksin TBC ini ada ex pejabat yang nyindir keras. Katanya ini kayak menjual rakyat. Wow, kalau rakyat dijual, masuk keranjang kuning dong. Rakyatnya dulu kakak siap diuji kapan aja bisa disuntik. Lagi promo rakyatnya kakak. Kemenkes menekankan terus-menerus kalau ini bukan uji coba tapi uji klinis. Nah, bedanya apa? Apa Aina Dephan kalau dibalik? Ngerti nggak? Apa Aina Dephan? Nah, bedanya apa? Uji coba tuh kayak kamu ngajak mantan balikan. Nah, kalau uji klinis tuh kayak kamu ngajak mantan balikan tapi langsung bawa penghulu. Jelas tapi maksa dikit. Katanya sih aman, udah lewat fase 1, 2, dan sekarang 3. Fase 1 buat nyoba, fase 2 buat ngecek, fase 3 buat bikin percaya. Tapi inget ya, ini bukan pertama kali rakyat disuruh percaya proses. Dulu juga waktu mau ganti KTP elektronik dibilang, tunggu aja semua akan lebih mudah. Nyatanya urus SIM aja masih disuruh fotokopi KTP, rangkap 3 lagi. Buat verifikasi atau koleksi. Bill Gates bilang ini bisa nyelamatin jutaan nyawa. Kita percaya kok, tapi kita kan juga sering dengar kata-kata, aku nikah sama kamu karena aku cinta. Padahal gara-gara utang keluarga. Nikah langsung lunas. Kesenjangan pernikahan. Menanggapi soal uji klinis vaksin TBC, publik pun terbelah. Yang pro bilang ini bentuk kontribusi kepada negara. Yang kontra bilang, kenapa rakyat terus yang disuruh berkontribusi, sementara pejabatnya duduk-duduk nyobain kursi. Contohin dong, kalau vaksin itu beneran aman, jangan cuman omon-omon. Harus ikut nyobain, kalau perlu duluan. Iya nggak bre? Kuncinya cuma satu, edukasi. Tapi di sini edukasi publik suka kalah sama vibes. Kita takutnya warga ditanya uji klinis vaksin TBC, jawabnya saya sih ngikut aja, soalnya kata tetangga ini kayak detox. Habis disuntik langsung glowing. Menyala paru-paruku. Kita nggak anti vaksin, kita cuma anti di-treat kayak objek. Soalnya udah cukup sering jadi objek janji politik, objek pembangunan tol, objek iklan bansos. Sekarang mau dijadiin objek klinis juga. Minimal ajak ngobrol dulu lah. Ngobrol dulu dong. Ajak ngopi, jangan langsung disuntik. Mirip-mirip lah kayak PDKT, bayarin makan, bayarin nonton, bayarin liburan. Jangan ujuk-ujuk nodong lamaran. Rakyat bukan skeptis tapi sudah keseringan di ghosting kebijakan. Jadi kalau mau disayang dan dituruti jangan lupa kasih kejelasan. Termasuk kejelasan soal keuntungan uji klinis vaksin TBC bagi negeri. Asal dijelasin dengan jujur, jangankan uji klinis, uji nyali juga jadi. Lanjut lagi, kita kembali di Liga Korupsi Indonesia pemirsa. Kali ini kita akan bahas klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Pemirsa, saat ini Duta Palma pemirsa masih kokoh di papan atas, bertengger manis di peringkat 4 klasemen. Tidak hanya jago mainin hutan, tapi juga jago gocek aturan. Kejaksaan Agung lagi-lagi menyita fulus dari Duta Palma Group. Bukan recehan, bukan juga uang kembalian swalayan pemirsa, tapi uang kotor yang mau ditaruh ke tempat pencucian. Pemirsa, jumlah sitaan mencapai 479 miliar rupiah pemirsa. Ditukerin koin cepet bisa tuh buat timbun Monas. Dan dengan sitaan terbaru itu total rampasan menjadi 6,8 triliun rupiah. Ditukerin receh lagi bisa ketimbun satu pulau. Bling-bling itu pulau. Uangnya macam-macam pemirsa, ada rupiah, ringgit, yen, dolar AS, Singapura, Australia, won Korea, sampai yuan. Sayang 1000 sayang pemirsa, koin jagat tidak terlihat di ruang ganti.
Baik pemirsa, kita langsung saksikan dua anak perusahaan Duta Palma, PT Del Muda Perkasa dan PT Talu Kuantan Perkasa, ketahuan mau transfer dana ke Hong Kong. Sambutan yang meriah untuk Kejaksaan Agung. Belum sempat titiknya pemirsa, sudah digagalkan. Ibarat baru pegang bola tapi langsung ditekel dua kaki. Dan bersih tanpa pelanggaran. Gagal tuh titik kita, capek juga jadi komentator ya. Duit sitaan itu langsung dipajang, ditumpuk rapi di atas meja, mirip uang hiasan mahar nikah. Kapus Penkum Kejagung bilang penting buat transparan ke publik. Karena sekarang banyak rakyat yang udah skeptis. Kalau nggak dikasih lihat, dikira ini kasus cuma digoreng doang. Padahal udah siap saji ke pengadilan. Kita lihat uangnya ini pemirsa. Kita lihat gambarnya seperti apa. Uangnya ditumpuk-tumpuk pemirsa. Panas tuh uang. Dikasih telur mateng tuh di atasnya tuh. Menanggapi duit 479 miliar rupiah, Duta Palma pasang tim pembela untuk menjaga lini pertahanan mereka. Handika Honggo Wongso, kuasa hukum Duta Palma bilang uang itu legal, hasil usaha. Tapi keputusan tergantung wasit di persidangan. Kita junjung fair play. Ini semua bagian dari kasus mega korupsi izin lahan sawit ilegal sejak 2004 sampai 2022 dengan total kerugian negara yang di persidangan disebut 78,7 triliun rupiah. Setara 10 jalan tol, 5.000 bangunan sekolah, dan masih sisa buat beli odading. Odading Bang Uye. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Dan sebagai rakyat kita cuma bisa berharap semoga ini bukan euforia sesaat tapi awal dari revolusi dalam pemberantasan korupsi. Karena selain bikin rugi, korupsi itu nagih. Kayak suara samaran. Awalnya saya coba-coba. Lah kok enak? Besok saya coba lagi. Lah kok makin enak? Suara samaran. Kalau dibiarkan negara bisa bubar jalan. Rakyat udah capek disuruh sabar, disuruh maklum, disuruh move on, tapi nggak pernah diturutin. Rakyat cuma mau yang mencuri duit rakyat, nggak cuma ditangkep, tapi dibikin kapok. Kita ke informasi yang keempat. Dari Liga Korupsi, kita geser ke Liga Indonesia. Di mana sepak bola bukan sekedar cari MVP, Most Valuable Player, tapi juga cari MPP, Most Punished Player this week. Kali ini bintang utamanya Yuran Fernandes alias korban sanksi Komdis PSSI yang lagi hot di timeline. Yuran, bek jangkung PSM yang ngobel soal kinerja wasit, posting ungkapan hati dengan komentar pedas soal kualitas kompetisi liga di Indonesia. Hasilnya langsung kena sanksi 1 tahun gak boleh main. Move on dari mantan aja cuma sebulan. Kalau nggak dicat lagi. Kalau dicat lagi ya bucin lagi. Laki-laki tidak bercerita, hanya butuh di WA. Media sosial ramai, tagar kami bersama Yuran trending, bahkan politisi Andre Rosiade ikut nimbrung kasih dukungan. Ini bukan lagi soal bola, ini soal rasa cinta, rasa sayang. Rasa-rasanya kita resah kalau gini terus ya. Tangan kanan Ketum PSSI Arya Sinulinga langsung klarifikasi, Pak Ketum tidak tahu, bahkan beliau juga kaget. Kaget. Sementara itu Exco PSSI bilang ya begitulah aturan mainnya. Ibarat pacaran sama orang labil, belum dijelasin udah diputusin. Besok balikan lagi. Siklus macam apa ini? Belum kelar drama Yuran, FIFA datang-datang ngasih kartu merah buat PSSI. Akibat diskriminasi supporter pas lawan Bahrain. Kali ini PSSI yang dihukum. Jumlah penonton dikurangi saat timnas Indonesia lawan China 5 Juni nanti. GBK yang biasanya seru jadi kayak tongkrongan kedatangan cepu. Tetap penuh tapi lebih hati-hati aja. Mirip-mirip kata bungkus pas saya wawancara kemarin. Nggak percaya? Nih kita lihat wawancaranya. Ini seperti apa edukasi yang dilakukan oleh PSSI kepada supporter timnas Indonesia terkait dengan aturan-aturan dari FIFA itu, bungkus?
Nah, ini yang saya kira penting sekali dilakukan. PSSI pasti kalau ditanya begitu merasa sudah melakukan banyak hal ya. Tapi sesungguhnya lebih penting dari sekedar melakukan banyak hal, PSSI harus merangkul kelompok-kelompok supporter. Jadi cara untuk membatasi kemungkinan terjadinya perundungan atau diskriminasi di stadion itu tidak cukup hanya dengan melakukan filterisasi di dalam stadion, mencegah penonton bawa spanduk yang bernada rasial, mencegah penonton membawa atribut-atribut yang cenderung diskriminatif, tapi lebih dari itu harus melakukan upaya preventif dengan cara merangkul kelompok-kelompok supporter. Ya, itu tadi kata bungkus ya. Reformasi sepak bola itu kayak move on dari cinta beracun. Nggak cukup modal niat, butuh konsistensi dan transparansi. PSSI itu jangan cuma galak ke pemain, tapi juga harus adil ke semua. Mengedukasi pecinta bola dan terbuka. Jangan kayak pacar baperan yang cuma bisa bilang kayaknya kamu lagi beda ya. Emang kenapa? Kamu pokoknya lagi beda. Emang kenapa? Itu telinga kamu dijidat. Sepak bola bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal rasa cinta, harga diri dan harapan rakyat. Come on PSSI, kita benahi sepak bola agar masa depan sepak bola kita nggak gelap. Betul. Tenang aja, timnas cerah. Timnas besar. Timnas kuat. Timnas keren.